Perkenalkan, nama saya Nidarno Prabaningrum. Saya merupakan mahasiswa ilmu sejarah di Universitas Negeri Semarang. Halo semuanya, saya di sini ingin membagikan tutorial mengenai bagaimana caranya mengakses situs Delper. Nah, sebelum mengakses situs tersebut, saya ingin menjelaskan sedikit nih tentang apa itu situs Delper ya. Jadi situs Delper ini merupakan sebuah situs web yang dibuat oleh pemerintah Belanda atau pihak Belanda. Nah, situs web ini berisikan tentang surat kabar, ada juga tentang majalah, ada juga buku, jurnal, ada juga tentang siaran radio. Jadi, di sana kita bisa mengakses situs tersebut dengan mudah. Majalah, artikel, dan juga jurnal itu sudah dibentuk dalam bentuk foto, dalam bentuk sebuah keterangan yang mana dituliskan di sana ada tanggal dibuatnya kapan, dan juga ada cuplikannya di sana. Karena kita kan menggunakan yang namanya kolom pencarian ya, nanti jadi kita akan lebih mudah dalam mencari sebuah bukti. Jadi ketika kita mencari bukti, kita tinggal nge-search nih di internet gitu. Tapi perlu diingat lagi ya, bahwasanya bukti sejarah itu yang paling penting adalah bentuk fisiknya. Dan ketika kita bisa mendapatkan bentuk fisiknya, kenapa kita harus menggunakan bukti digital seperti itu? Kalau semisalkan emang bentuk fisiknya kita cari nggak ada, lah mentok-mentok baru kita menggunakan situs digital seperti ini untuk bisa memudahkan dan melancarkan penelitian yang kita lakukan. Nah, kita langsung aja nih ke gimana caranya untuk mengakses situs Delper ini. Yang pertama yang harus kita miliki itu adalah perangkat elektronik kayak laptop, atau kita bisa juga menggunakan komputer, atau mungkin kalian yang nggak punya bisa pakai tuh yang di warnet. Itu kan ada juga komputer, bisa dipakai di situ juga. Dan kemudian bisa juga pakai tablet. Nah, kemudian ini saya menggunakan HP ya. Oke, kedua adalah internet. Kita harus punya kuota. Jadi kita harus memiliki kuota yang lumayan juga, setidaknya 1 GB untuk bisa mengakses situs ini. Jadi kita langsung ke tutorialnya. Kemudian kita harus mempunyai yang namanya Google atau browser pencarian, atau bisa juga dengan Chrome. Kita bisa menggunakan itu, atau dengan Mozilla Firefox. Pokoknya situs pencarian apa yang ada di perangkat kalian, monggo silahkan dipakai. Saya di sini menggunakan Google, saya pencet Google-nya. Nah, di sini saya sudah mencari Delper. Kita tinggal tulisan aja DEL PHER, Delper. Langsung kita search, keluar Delper, www.delper.nl. langsung kita pencet aja. Jadi Delper ini tuh diaksesnya umum ya, boleh digunakan untuk umum. Jadi siapa aja tuh boleh pakai tanpa mereka harus melakukan registrasi dulu. Jadi mereka tuh nggak perlu daftar, mereka juga nggak perlu login, udah tinggal masuk webnya, tinggal cari, selesai. Cari, dapat, diunduh, selesai. Bisa langsung dipakai. Mudah, simpel, praktis. Karena ini kan menggunakan bahasa Belanda ya, jadi ini saya kan tadi menggunakan translate otomatis ya dari HP. Dan buat kalian yang belum ada translate otomatisnya, kalian bisa pakai ini yang titik 3 di atas, kemudian diterjemahkan. Kemudian saya akan menghubungkan ini dengan topik sempro saya. Sempro ini akan membahas tentang sejarah bus tingkat dan pengaruhnya di bidang ekonomi di kota Semarang pada tahun 1983 sampai dengan 1998. Nah, saya kan sebelumnya udah cari-cari dulu nih tentang
materi itu di sini. Nah, kebetulan kan saya cari bus tingkat di sini nggak ada. Dan kemudian saya hubungin lagi tuh sama mereknya dari bus tingkat itu apa. Saya mereknya tuh Lailan Atlantea, di sini juga nggak ada. Jadi saya langsung ke Semarangnya aja ya. Jadi kalau dalam pencarian seperti ini itu biasanya tuh akan ada tuh apa namanya ya, mungkin dalam hal-hal kecil itu nggak bakalan terlihat gitu loh, nggak bakalan mungkin nggak ada gitu kan, tapi mungkin dalam hal besarnya ada. Jadi kita bisa pakai hal-hal yang besar, tapi kalau misalkan emang hal kecilnya ada ya pakai hal yang kecil dulu aja, jadi kayak lebih spesifik gitu aja gitu loh. Dan kemudian kok hal kecilnya udah semuanya udah, terus habis itu ke hal besar lagi, spesifiknya bus tingkat. Kemudian ada batasan spasialnya, ada batasan temporalnya. Dan batasan temporal itu kan berarti kan dalam lingkup halnya tuh kan yang lebih lebar lagi gitu kan, dalam lingkup seluruh Indonesia ya. Kan 1983 gitu kan. Itu banyak banget tuh tempatnya yang mengalami hal kayak gitu juga kan. Jadi kita perlu yang namanya batasan tempat juga gitu. Jadi kita pakai aja Semarang ya. Semarang 1943. Nih di sini. Nah, di Semarang itu ada tuh 1 juta, bayangin, banyak. Tapi membahas tentang transportasi, tentang ekonomi itu nggak semuanya gitu kan. Tapi di sini kan saya bahasnya tentang transportasi ya, dimana transportasi yang bus tingkat itu memudahkan mobilitas masyarakat. Jadi ketika saya menghubungkan dengan kasus ekonomi, ketika di Semarang kan ada beberapa perusahaan tuh, atau mungkin usaha masyarakat pada masa itu, atau perusahaan besar. Ketika ada perusahaan besar di Semarang itu yang mengalami peningkatan atau pendapatan masyarakat meningkat, itu bisa tuh dipakai. Atau kita juga bisa menggunakan dalam hal kasus kericuhan. Kan kericuhan itu kan menimbulkan dampak buruk karena mereka kadang tuh ada juga yang merusak fasilitas publik. Dan juga kericuhan itu otomatis kan ada biaya yang harus dikeluarkan atau juga menimbulkan macet. Otomatis kan ketika dalam proses produksi tenaga kerjanya itu kan kejebak macet, otomatis nggak bisa sampai dong tuh. Terus kemudian dalam hal angkutan umum tuh mempermudah produksi tuh ke dalam hal apa, dalam hal tenaga kerjanya itu yang bisa naik bis, mereka kan bisa cepat sampai di sana gitu. Atau ketika orang yang naik bis ini itu kan kalau misalkan nggak dapet bis karena bisnya dikit ya, mungkin kayak bis tingkat 1 gitu kan, bis 1 ya, bis 1 tingkat ya. Nah itu otomatis buat mereka yang nggak dapet tumpangan biar nggak telat, otomatis mereka mungkin akan jalan ya. Kalau mereka jalan dalam waktu yang lama dan jauh gitu kan, otomatis karena kan mereka pakai angkutan umum, nggak mungkin dong dalam jarak yang dekat terus mereka naik bis buat apa gitu loh, buang-buang waktu, buang-buang uang gitu ya, mas kan jauh. Dan otomatis ketika itu jauh mereka harus jalan, capek dong, berarti tenaga mereka terkuras. Ketika mereka sampai di perusahaan, tenaga mereka udah habis kok, tenaga mereka sudah berkurang banyak. Dan ketika mereka ingin melakukan kegiatan produksi, otomatis kan akan menjadi lebih terhambat dan mungkin hasilnya akan lebih sedikit karena tenaga mereka nggak full seperti itu. Dan kalau misalkan kita pakai bis nih ya, mentok-mentokannya kan berdiri gitu kan, tenaganya kan nggak terlalu banyak signifikan terkuras banget gitu loh. Ketika sampai di perusahaan mereka masih lebih fresh daripada mereka yang jalan, otomatis tenaga mereka masih tersimpan cukup banyak. Ketika mereka melakukan produksi, otomatis mereka akan lebih semangat dan juga lebih getol istilahnya kan, apa ya, lebih bekerja keras, lebih semangat seperti itu. Dan kemudian hasil produksi otomatis akan meningkat. Jadi peningkatan perusahaan bisa ada hubungannya dengan transportasi seperti itu. Atau kalau kita nggak bisa tuh cari Semarang ya, kita coba cari Semarang dulu kan dalam periode tahunnya tuh kan 1983 sampai dengan tahun 1998 ya.
Nah, di sini kan saya sudah pakai nih stetoskop, otomatis kan akan langsung keluar seperti itu. Lah buat kalian yang nggak pakai stetoskop, nih jadi kayak gini tuh, periodisasinya hilang. Jadi kalau kalian pakai HP ya, dipencet dulu stetoskopnya di bagian titik 3 atas sebelah kanan. Nah, dicentang stetoskopnya biar keluar tuh periodenya untuk mempermudah kita dalam mencari kurun waktu yang tepat untuk penelitian kita. Karena saya di sini tahun 1983 yang mulainya ya. Jadi abad ke 20. 20 tuh depannya ada 20-nya. Gampang kan? Cari yang 1983. Nah, 1980 sama dengan sekian 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 gitu kan. Keluar tuh nanti semuanya. Nah, di Semarang waktu itu kan juga ada tuh yang namanya perusahaan jamu gitu kan, kayak Nyonya Menir kayak gitu kan. Di situ bisa juga tuh dipakai tuh. Ini ada juga kerusuhan anti Tionghoa nih, itu bisa juga tuh dipakai tuh. Kerusuhan ini apakah menimbulkan dampak pengaruhnya untuk Semarang pada masa itu, apakah ada kemacetan di sana seperti itu, ini bisa dipakai. Nih ada kompetisi lagu tentang usaha masyarakat di sana seperti apa. Ini ada tahunnya nih, 1997, 86, 85, 84. Tadi tinggal dicentang-centang aja. Kalian mau yang mana? Di tahunnya yang mana gitu kan. Ini ada 1987. Nih, gitu. Kita coba cari ya, jamu Nyonya Menir gitu ya. Nyonya Menir. Iya, Menir sampai Jakarta juga loh. Padahal perusahaannya kan di Semarang gitu loh. Terus ada nih, ramuan populer Jawa. Terus, pasar malam tertua tidak pernah hilang. Saya sudah pernah baca tentang ini, dimana kayak di situ ada seorang tentara Belanda yang datang ke sebuah pasar malam, dan di sana itu ada standnya Nyonya Menir gitu loh. Jadi di situ tuh kayak Nyonya Menir kan otomatis ketika mereka punya stand dalam sebuah pasar malam, mereka punya kontribusi dalam hal pemasaran, mereka nggak punya kayak berkembang gitu loh. Dan dia bukan perusahaan abal-abal pada masa tersebut kan. Tahun 83-84 merupakan sebuah masa kejayaan untuk museumnya yang Menir itu sendiri. Jadi betapa perusahaan Semarang tuh gede gitu loh. Perusahaan Semarang itu bukan kaleng-kaleng. Dari berdirinya tahun 1919 sampai ke 1993, kurun waktu yang lama juga gitu. Di sini kayak di sana tuh bener-bener jamu itu menjadi hal-hal yang sangat-sangat diminati masyarakat, karena pada masa-masa itu kan pengobatan dalam hal medis itu kan juga mahal. Otomatis kan secara tradisional seperti ini akan lebih meringankan masyarakat dalam hal ekonomi. Perusahaan-perusahaan ini akan meningkat pesat. Ini kalau kita bilang bahwasanya ekonomi zaman dulu sama zaman sekarang otomatis beda jauh dong gitu. Karena zaman dahulu biasanya kalau orang-orang cerita atau orang-orang tua kita cerita itu kan gimana susahnya zaman dulu nggak ada listrik, nggak ada apa seperti itu. Sedangkan di masa sekarang sudah ada, karena kemajuan teknologi yang pesat. Nah, jamu ini juga sebuah hal baru kan di masa itu. Di tahun 1919 itu
juga hal baru, dan tahun 1984 tuh kayak sebuah hal yang lumrah dan umum gitu loh. Jadi sebuah hal yang benar-benar dicari di mana-mana, bahkan di pasar malam ada jamu juga gitu loh. Nah, ini bisa dipakai nih kemajuan di New Year tahun segitu tuh. Kemudian kan kita tahunnya 83 sampai dengan 98 ya, berarti kan masanya Presiden Soeharto tuh. Nah, kita bisa juga tuh cari di sini kolom search-nya tuh yang Presiden Soeharto. Gimana Soeharto dalam memimpin, apakah ada hal-hal yang mencurigakan atau enggak gitu kan, bagaimana kemajuan ekonominya pada masa itu kan. Misalkan Indonesia banyak bergerak maju, otomatis kan biasanya daerah-daerahnya juga mengikuti maju juga. Daerahnya maju, Indonesia juga maju. Ada banyak. Di sini saya sudah ada juga tuh. Ini kita tentuin juga tahunnya ya, karena kan kita menggunakan tahun 83 sama dengan 98. Kalau misalkan 1970 berarti nggak sampai. Berarti bukan dalam maksud lingkup batasan waktunya kita. Jadi tinggal kalian sesuaikan dengan batasan waktu kalian masing-masing, batasan tempat kalian masing-masing, atau penelitian kalian masing-masing ya. Tahun 87 ada monopoli Pan Soeharto Klik. Bank Dunia mengecam monopoli kelompok Soeharto. Di sini tertulis tanggal 22/05/1987. Kita buka ya. Langsung keluar tuh. Ini kita akan belajar gimana caranya untuk mendownload dan juga mendapatkan kopian dari surat kabar ini ya. Nah, ini bisa digedein, bisa dikecilin tuh. Gini. Nah, kalau ini kan yang Soeharto ada di sebelah kanan nih. Ketika kamu cuma mau ngambil yang shoot Soehartonya aja, nih, kalian tuh bisa pakai yang ikon gunting ini. Di gunting ini kita bisa pencet di sini lama, terus kita set. Ini terlalu mojok nih, ulang lagi ya. Disilang dulu, potong soalnya. Jadi sebisa mungkin harus dilebihin dikit biar tulisan yang mau kita pakai itu nggak kepotong gitu. Nah, udah gini kan cukup tuh, bagus kan, jelas. Tinggal diunduh dalam JPG atau TXT ya. Kita pakai JPG aja ya. JPG udah, kita download. Kita buka dulu, kita buka hasilnya seperti apa ya. Ya bagus nih, kelihatan jelas ya kan. Udah nih, udah dapat satu. Kita buka lagi nih. Ini bisa juga kita bagikan nih. Kita bagikan di LinkedIn, Twitter, Facebook, email gitu. Ada juga di bookmark. Berarti kita disimpan dulu, disimpan di sini gitu kan. Nanti kalau kita buka web ini lagi, kita bisa ngakses ini lagi. Terus ada juga diunduh. Nih, diunduh itu berarti semuanya, nggak cuma dalam satu artikel ini doang, tapi dalam bentuk satu halaman surat kabar itu gitu. Di sini kebetulan biasanya tuh ada pilihan JPG, TXT, atau dalam bentuk PDF. Nah, kebetulan di sini PDF-nya nggak ada ya, jadi kita pakai JPG aja. Di download dalam bentuk yang gede ini ya. Nanti saya tunjukin. Bentar. Nah, ini udah. Nah, ini kayak gini, satu halaman surat kabar. Tapi kalau kita zoom tuh masih kelihatan tuh loh, masih bagus, masih kelihatan, tulisannya bisa dibaca gitu loh. Jadi kalau kamu mau screenshot dari sini juga nggak apa-apa aja gitu, nggak apa-apa banget ya. Nanti tinggal kita translatein, terus kemudian kita pakai sumbernya, kita analisis dulu apakah sumbernya itu bisa masuk dalam penelitian kita atau enggak gitu. Nah, kebetulan tadi saya udah nyari tuh apa artinya tentang monopoli Soeharto ini.
bukan yang ini ya, yang ini nih. Bank Dunia mengecam monopoli kelompok Soeharto. Nih. Ini tentang bagaimana kayak Soeharto itu yang waktu itu kan ada beberapa hal yang ketat kan, otomatis orang-orang dalam yang punya kenalan sama Soeharto atau mereka yang punya hubungan sama Soeharto, mereka akan lebih dipermudah banget, soalnya pada masa itu tuh pemeriksaannya tuh ketat gitu loh, buat mereka yang udah kenal Soeharto atau mereka yang berkomplot dengan Soeharto, mereka akan lebih mudah dalam mengaksesnya gitu, mengakses perdagangan, bisnis mereka juga gitu. Jadi otomatis mereka yang berkawan dengan Soeharto, mereka akan dapat keuntungan yang lebih banyak gitu. Dan ini ada tulisannya menyebut pendapatan turun, berarti kan otomatis kan berpengaruh juga dengan apa? Dengan pendapatan masyarakatnya juga gitu. Jadi ini bisa dipakai, bisa. Tahunnya tadi kan 1957 tuh masuk dalam batasan waktu kita. Bisa juga dipakai. Tapi ini dalam halnya tuh lingkupnya Indonesia. Jadi kita harus lebih mengkritisi ini lagi gitu. Apakah di sini ada pengusaha dari Semarang yang memang berkomplot dengan Soeharto atau tidak? Seperti itu. Ini kita bisa cari bukti yang lain lagi. Karena waktunya sudah cukup lama, jadi saya cukupkan sampai di sini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa membantu kalian semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala tutur kata saya ya yang menyakiti hati kalian atau dalam hal perbuatan saya mohon maaf. Terima kasih untuk kalian yang mau menonton. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.